Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Imam Sobirin dengan NIM 251111528 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMA IT Permata Bunda, Bandar Lampung dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan larangan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian perkenalan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya boleh disiapkan untuk berdoa, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, selanjutnya kita akan sejenak menyanyikan lagu wajib nasional ya. Boleh kita berdiri semuanya? Selanjutnya Ustadz izin mengabsen terlebih dahulu ya. Absen dulu. Abid Ibadur Rahman. Ya. Afwan. Syafiq. Oke, alhamdulillah. Apa kabar semua sehat? Oke. Di awal Ustadz akan memberikan masing-masing sticky note ya. Kemudian Ustadz minta kalian untuk menuliskan perasaan kalian di hari ini. Izin ya, Ustadz pengen tahu apa sih yang Ananda semua tulis. Nanti Ustadz akan acak aja ya, nunjuk ya. Coba dari Mirza. Mirza boleh berdiri, kemudian sekilas saja melihat ke teman-temannya gambar apa yang digambar. Berdiri situ aja nggak apa-apa nak, di situ aja di tempatnya. Kemudian tolong jelasin apa sih gambaran dari Mirza itu menjelaskan tentang apa. Boleh, silakan Mirza. Oke. Apa itu gambarnya? Ya sambil dijelasin. Cap smile namanya. Apa penjelasannya? Senyum adalah ibadah dimanapun tempat dia. Kita kasih tepuk tangan. Oke, luar biasa. Pekan lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Sejarah Islam atau ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga harkat dan martabat ya, melalui menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Ustaz jelaskan tujuan kita belajar materi ini. Paling tidak kita akan membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil. Paling tidak tadi telah kita bacakan secara bersama-sama Quran surah ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Yang kedua nanti kita akan coba membuat atau menyajikan paparan
proyek tentang edukasi, bahwasannya kita harus ya menjauhi pergaulan bebas dan katakan tidak untuk dekat-dekat yang namanya zina. Dan yang terakhir yang pastinya harus kita dapatkan adalah kita makin memantapkan diri kita, makin yakin bahwasannya kita menjauhi perilaku-perilaku yang tadi itu adalah sudah suatu hal yang benar. Ini gambar apa? Permen. Tapi kondisinya berbeda nak ya. Satu buah permen kondisinya satu. Oke. Ini kalian Ustadz minta tolong untuk membuatkan deskripsi singkat di buku kalian. Saya kasih waktu 5 menit tentang apa sih korelasi atau hubungan dari gambar di layar ini dengan materi yang akan kita sama-sama pelajari. Afwan, boleh Afwan? Coba Afwan kemukakan hasil pemikiran yang sangat mendalam dari Ananda Afwan terkait apa sih hubungannya tentang materi yang akan kita pelajari dari gambar ini. Boleh? Itu perumpamaan memilih wanita tak? Memilih wanita. Gimana? Boleh. Ini bagus ini. Gambar yang sebelah kanan itu seperti wanita yang tertutup tak? Wanita yang tertutup. Ya, dari sekian banyak tadi pendapat dari teman-teman semua sudah bagus. Dan Ustaz menekankan saja bahwasanya sudah pasti kita penting untuk belajar materi ini. Kenapa? Materi ini bisa menjadi benteng kita, memperkuat keyakinan kita. Kita akan membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan juga Nur ayat yang kedua. Dibuka semua ya, kedua surat itu. Nanti kita akan cepat beralih karena kita akan membaca Al-Quran secara berantai. Ya, berantai. Nanti dilanjutkan. Kalau saya bilang stop, ya dilanjutkan teman sebelahnya. Jadi nanti dari Afwan ya, dari Afwan terus ke Ukail gini nanti ngekor macam ular, nanti sampai ke situ. Paham? Yang ujung paham? Ya. Kalau ta'awuznya dan basmalahnya kita baca bareng-bareng. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Afwan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Lanjut. Selanjutnya Ustadz akan bacakan terlebih dahulu. Kita akan pakai sistem ketalaki ya. Ustadz akan bacakan dulu. Nanti kalau Ustadz sudah menjediakan suara Ustadz, nanti kalian baca secara bareng-bareng sesuai dengan intonasi maupun bacaan yang Ustadz tirukan. Paham? Paham. Kita mulai ya. Buka Quran surah Al-Isra ayat 32-nya. Oke, pelan-pelan saja. Sudah? Dari Taus ya, Ustaz dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akan ada sebuah video untuk sama-sama kita tonton. Cuma nanti di video nanti ada tugas yang harus Anda kerjakan secara berkelompok. Nanti Ustaz juga akan kasih LKPD-nya ya. Oke, ini ada sebuah video mau disaksikan. Ustaz akan bagikan LKPD untuk kalian jawab ya.
Untuk per kelompok saja sesuai dengan video yang telah ditonton tadi. Nah, Ustadz kasih waktu 10 menit. Silakan kelompok Ridho untuk berdiri menjelaskan apa hasil diskusi kelompoknya. Baca soalnya, boleh berdiri ya. Silakan. Ya. Silahkan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil jawaban dari 7. Apa hikmah yang kamu dapat dari film ini? Jangan pacaran karena akan merugi diri kita sendiri Jadi kita dan mendapat dosa. udah. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2, kelompok Ridho. Silakan kalian berkarya dengan kreativitas masing-masing. Garis besarnya adalah kalian membuat sebuah proyek ya tentang materi kita. Bagaimana menjaga harkat dan martabat, menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Silakan kalian buat dalam bentuk boleh mind mapping ataupun poster boleh nak ya. Silakan. Ustadz kasih waktu untuk kalian berdiskusi. Selanjutnya kita akan mendengarkan ya hasil dari pembuatan proyek kita masing-masing. Ya. Ya, kelompok 2 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian berzina adalah hubungan antara laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan. Zina adalah salah satu perbuatan yang haram dan dilarang oleh Allah Taala. Contoh berzina yaitu zina pandangan, zina perasaan, zina perbuatan, zina pikiran, zina lisan, zina bersentuhan, dan zina bersetubuh. Dalilnya terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat Al-Anzur ayat 2. Manfaat menjauhi zina yaitu terhindar dari dosa, mendapatkan pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok yang terakhir. Barakallah atas karya-karya kalian semua yang sangat luar biasa ya. Ustadz sampai terharu ya, ternyata kalian bisa mendapatkan poin-poin apa saja. Dari tadi ada yang membuat tentang pengertiannya. Zina itu apa tadi secara pengertiannya? Hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar apa? Pernikahan. Silakan berhadapan. Kita mulai. Silakan pilih mulai dari mana? 1, 2, 3 mulai. 1, 3. 1, 3. 3. Sekarang Ustaz mau merefleksikan kepada kalian semua. Dengarkan. Ya, sekarang kita akan refleksi sebentar. Apa yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari materi ya tentang larangan mendekati zina dan pergaulan ya bebas tadi dalam Al-Qur'an. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Penyimpulan bareng-bareng. Stop yang namanya pacaran. Kemudian kita harus
mencari circle pertemanan yang baik. Selanjutnya Ustaz akan menginformasikan ya pertemuan kita yang akan datang. Kita akan membahas masih materi yang sama, cuma nanti kita akan lebih fokus kepada konsep pergaulan bebas ya. Kalau hari ini kita tentang larangan mendekati zina, kalau kita pekan depan insya Allah kita akan bertemu di materi apa? Tentang pergaulan bebas. Pesan dari Ustadz ya, kalian cerna dengan sebaik mungkin, jangan kalian dekati zina apapun bentuknya. Walaupun umur seperti kalian ini hasratnya tinggi-tingginya, cuman tetap apa imbalan bagi orang yang bisa menjauhi zina tadi, Allah akan berikan nanti di kemudian yang lebih baiklah lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan lafaz hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Insyaallah kita akan bertemu di pekan depan. Mudah-mudahan lengkap, sehat semua ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.